Dua kasus gagal ginjal akut kembali ditemukan di Jakarta pada awal 2023 ini. Satu korban meninggal dunia dan satu korban anak lainnya disebut masih menjadi suspek. Lalu samakah kasus gagal ginjal kali ini dengan apa yang terjadi pada akhir 2022 lalu? Mengapa kita seakan mengulang fase yang sama meski penindakan serta pembenahan diklaim sudah dilakukan? Untuk membahasnya sudah bersama kami juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. M. Syahril. Selamat sore Pak Syahril, apa kabar? Ya, selamat sore Mas Bram, selamat sore pemirsa semua. Baik, Pak, sejauh ini bagaimana investigasi penyidikan dua kasus ini? Apakah sebetulnya yang kita sebut sebagai gagal ginjal akut yang terjadi dua kasus di awal tahun ini sama dengan terjadi pada Oktober lalu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kita sudah sangat senang kalau pada awal Desember yang lalu kasus gagal ginjal ini sudah berhenti ya. Tidak ada penambahan lagi dan tidak juga ada yang meninggal. Cuman kemarin tanggal 2 Februari atau 4 Februari kemarin sudah dilaporkan ada dua kasus, yang satu sudah konfirmasi ya. Sudah konfirmasi seorang anak umur 13 bulan itu minum obat sirup dan dalam darahnya ada kandungan zat toksik ya, ethylene glycol, dan juga di sirup yang dia minum yang sudah disebutkan tadi adalah sirup fraksion itu juga mengandung ethylene glycol. Nah, sampai dengan saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut gabungan antara Kementerian Kesehatan, Badan POM, IDAI, dan seluruh yang terkait termasuk dari epidemiologi dan farmakologi. Dan untuk yang satu lagi kasusnya itu suspek, dan dari laporan yang kami terima hari ini, insya Allah pasien yang kedua ini nanti diskardit kemungkinannya karena tidak ada kaitannya langsung dengan intoksikasi obat. Baik. Jadi dia satu kasus saja ya sudah positif ya. Baik, Pak Syahril, tapi ini kemudian dipertanyakan publik ketika Anda tadi juga menyebutkan masih ada kandungan toksik yaitu ethylene glycol. Bagaimana ini kemudian bisa kembali terjadi begitu? Kita mengingat hampir banyak instansi akhirnya melarang peredaran obat dengan ethylene glycol maupun diethylene glycol di akhir tahun. Tapi kemudian sekarang masih ada dan jangan sampai tentunya ada anak-anak lain yang juga menjadi korban begitu Pak Syahril. Ya betul, jadi ini masih dalam investigasi kita bersama bahwasanya obat yang tadi disebutkan itu dalam pemeriksaannya sirup sisa obatnya itu mengandung. Padahal obat ini sudah masuk di dalam daftar 508 obat sirup yang boleh beredar. Nah tentu saja nanti akan ada pengumuman resmi kenapa obat ini masih ada kandungannya, apakah di sediaannya ataukah di bahan bakunya. Sehingga ini kita menunggu investigasi lebih lanjut Pak ya. Baik. Nah tapi saat ini sudah dikonfirmasi kalau ini adalah positif keracunan obat ya. Baik, berarti artinya sejauh ini Pak menurut pantauan dari Kemenkes begitu, apakah jangan-jangan ada celah saat kemudian proses recheck atau pemeriksaan kembali sebelum obat-obat yang sebelumnya dilarang boleh dipasarkan kembali dengan kandungan ethylene glycol tadi, Pak Syahril? Ya betul. Jadi ini memang sudah dipublish oleh Badan POM. Jadi Badan POM adalah satu badan yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara kuantitatif dan sekaligus mempublikasikannya kepada masyarakat. Nah, dengan gerak cepat dari Badan POM sudah menarik obat yang fraksion tadi, termasuk dari farmasinya atau perusahaannya sudah dengan sukarela untuk menarik kembali. Nah, untuk obat-obat yang lain berikutnya tentu saja menjadi PR bagi Badan POM maupun dari seluruh yang terkait untuk lebih berhati-hati. Nah, tentu saja kehati-hatian ini diawali juga oleh masyarakat bahwa untuk masyarakat yang mempunyai anak-anak jangan cepat-cepat untuk memberikan obat dulu walaupun dia sakit. Apakah hanya panas? Dicoba dulu dengan obat-obat kompres air hangat dan juga dengan asupan gizi cairan yang cukup. Nah, kalau memang tidak ada suatu perbaikan, maka supaya memeriksakan ke dokter atau ke rumah sakit, puskesmas, untuk diberikan rekomendasi obat-obat yang boleh diminum oleh pasien tersebut. Jadi jangan minum obat sendirian ya. Dari kasus ini terjadi lagi seperti yang dulu gitu ya. Oke, berarti yang bisa kita garis bawahi, jangan kemudian gampang memberikan obat secara mandiri, lebih baik membawa ke dokter untuk kemudian diberikan jenis lain begitu ya. Tapi apakah kemudian kalau begitu pertanyaannya dari Kemenkes maupun mungkin Ikatan Dokter Indonesia sudah menginstruksikan kepada dokter di masyarakat untuk kemudian tidak memberikan jenis-jenis obat ini, Pak?
Sudah, jadi kami dengan gerak cepat atau dengan antisipatif kami dengan bekerja sama berbagai pihak tadi termasuk IDAI memberikan surat kewaspadaan ya namanya ya, surat kewaspadaan ke seluruh dinas kesehatan, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, farmasi dan juga termasuk dokter-dokter untuk ya tidak memberikan obat-obat yang tadi disebutkan tadi dan berhati-hati selanjutnya memberikan obat-obat yang sediaannya sirup yang mungkin memang belum diyakini oleh dokter atau rumah sakit memang sudah dibolehkan dipublish di masyarakat gitu ya. Baik, baik. Oke. Pak Syahril, selain kemudian penarikan obat, penghentian sementara distribusi, adakah kemudian semacam tracing begitu kalau kita bicara dalam COVID begitu ya, terkait dengan yang obat ini sudah kemana saja, berapa kemudian anak-anak sudah mengkonsumsi, bagaimana kemudian yang sudah terlanjur meminum merek ini dengan etilen glikol tadi? Ya, jadi kepada yang sudah terlanjur minum obat dan sampai dengan saat ini tidak apa-apa, artinya bisa saja dia minumnya sedikit atau memang reaksi tubuhnya memang memungkinkan dia untuk menahan itu. Nah, kepada seluruh dinas kesehatan tadi dengan edaran ini untuk melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengawasi jangan sampai lagi ada obat itu yang beredar karena sudah ditarik dan juga melakukan epidemiologi ya penyelidikan epidemiologi untuk kasus-kasus yang mungkin bisa terjadi serupa seperti ini gitu. Oke, Pak Syahril, kalau kemudian boleh sedikit dibocorkan mungkin investigasi sementaranya, seberapa luas ini terjadi di Jakarta dan juga kota-kota lain begitu? Jangan sampai kemudian kita hanya fokus pada ibu kota, tapi ini kemudian ada di kota lain yang nanti semacam bom waktu begitu, Pak Syahril? Ya, kita sebetulnya sudah punya sistem dengan peristiwa yang lalu, bahwasanya seluruh sistem yang terkait itu harus waspada. Jadi sudah punya pengalaman semua sebetulnya, dan sampai dengan hari ini laporan baru memang dari DKI Jakarta. Oke, artinya masih menunggu begitu ya, Pak Syahril dari Kementerian Kesehatan maupun instansi terkait? Ya, menunggu dan proaktif ya untuk mendata, melakukan penyelidikan epidemiologi kepada masyarakat ataupun fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Jadi tidak selalu menunggu laporan, jadi proaktif ya. Oke, proaktif begitu ya. Oke, terakhir Pak Syahril, ketika hari ini terjadi kembali, publik kemudian menaruh curiga, khawatir begitu, penanganan hukum yang tidak serius pada kasus pada Oktober lalu hingga akhir tahun ini menyebabkan ini kemudian terulang kembali. Bagaimana Kemenkes mendesak agar kemudian penegakan hukum kali ini benar-benar ini menjadi yang terakhir, meredakan gejolak publik, gejolak orang tua yang bingung bagaimana mengobati anaknya sakit. Bagaimana langkah Kemenkes terkait itu, Pak? Ya, tentu saja langkah-langkah hukum saat ini kan masih berjalan ya, belum selesai ya dari masyarakat dan sebagainya. Nah, tentu saja dengan kasus yang baru lagi, dengan hampir sama peristiwanya, menjadikan tambahan informasi, tambahan data bagi kita untuk semua pihak melakukan pengawasan, melakukan penggunaan obat ini dengan hati-hati dan jangan terjadi lagi satu korban karena ini sangat memprihatinkan bagi kita semua. Nah, tentu saja yang terakhir ya kalau boleh kami sampaikan, seluruh fasilitas kesehatan harus responsif ya, karena kasus-kasus ini harus cepat ya. Jadi kalau ada fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit yang tidak mempunyai dokter anak umpamanya, yang kedua tidak mempunyai fasilitas hemodialisis, tidak mempunyai fasilitas untuk antidotum, untuk jangan berlama-lama menahan pasiennya, segera dirujuk ke fasilitas atau rumah sakit yang memang sudah ditetapkan sebagai rujukan gagal ginjal akut ini. Oke, baik. Dan tentu kesadaran ataupun informasi soal rujukan ini juga harus kemudian dipahami begitu ya Pak ya oleh orang tua agar kemudian bisa proaktif kemudian. Karena ini kan menyebabkan kematian ya. Jadi kalau tidak cepat ini bisa menyebabkan kematian. Baik, baik. Tentu kami menunggu Pak hasil investigasinya agar kemudian di kemudian hari tidak terjadi lagi, satu korban saja rasanya sudah cukup kalau kita bicara soal nyawa dan anak-anak. Terima kasih atas laporan, terima kasih atas waktu Anda. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. M. Syahril telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu Bapak. Selamat sore.